Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Indasari dari kelas 2020A dengan nomor NIM 2004025403 dari jurusan S1 PPKN. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai stratifikasi sosial dan juga mengupas secara mendalam tentang stratifikasi sosial dalam mata kuliah pengantar sosiologi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan stratifikasi sosial itu? Nah, stratifikasi sosial atau biasanya kita sebut dengan lapisan masyarakat menurut seorang sosiologi terkemuka yaitu Pitirim Azolokhin mengatakan bahwa sistem lapisan merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Jika bisa diartikan bahwa dalam anggapan Pitirim Azolokhin ini yaitu barang siapa yang dianggap oleh masyarakat sekitar memiliki sesuatu berharga, entah itu jabatan, barang, atau apapun itu yang dianggap memiliki kedudukan dalam lapisan atas. Menarik ya. Nah, tadi dijelaskan sistem lapisan. Memangnya apa sih yang dimaksud dengan sistem lapisan itu? Jadi, sistem lapisan dalam masyarakat ini biasa dikenal dalam sosiologi yaitu dengan sebutan social stratification, yang dimana menurut Pitirim Azolokhin ini mengungkapkan bahwa social stratification yaitu pembeda penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Lapisan masyarakat mula-mula didasarkan pada perbedaan seks, perbedaan antara pemimpin dengan pemimpin, yang pembagian kerja, dan bahkan juga suatu pembedaan berdasarkan kekayaan. Semakin rumit dan semakin maju teknologi dalam masyarakat, semakin kompleks pula sistem lapisan masyarakat. Lalu bagaimana ya terjadinya lapisan masyarakat? Nah, pada dasarnya, sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Akan tetapi ada pula yang diwujudkan dalam proses disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Hal ini biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan, wewenang resmi, dan dalam organisasi-organisasi formal, seperti halnya perusahaan, pemerintahan, politik, dan lainnya. Nah, kita mengenal sifat sistem lapisan masyarakat. Jadi, sifat sistem lapisan di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup dan juga terbuka. Sistem lapisan yang bersifat tertutup membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan menuju ke lapisan yang lain merupakan gerak atas ataupun bawah. Nah, contoh dari lapisan ini biasa kita jumpai dalam masyarakat Bali, yang di sana kitab suci umat beragama di Bali menganut 4 lapisan, yaitu Brahmana, Vaisya, Satria, dan juga Sudra. Jadi di sistem lapisan masyarakat ada juga yang terbuka. Contohnya ada di masyarakat sekitar. Seorang anak petani yang berkuliah mendapatkan gelar S2 kedokteran dan mendapatkan status dokter dan juga bisa meningkatkan status keluarganya itu sendiri. Itu yang dinamakan contoh sistem lapisan yang sifat terbuka. Kasus sosial ini juga membahas tentang kelas-kelas yang ada di masyarakat atau social class. Kelas sosial adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya dalam suatu lapisan. Sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diketahui oleh masyarakat umum. Menurut Kurt Meyer yang mendefinisikan sebagai istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang mendasarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan atau status group. Selanjutnya di dalam stratifikasi sosial juga mengenal dasar lapisan masyarakat yang memiliki 4 golongan lapisan masyarakat. Yang pertama yaitu ukuran keyakinan atau material. Biasanya terlihat dari kepunyaan memiliki motor, mobil, ataupun rumah dan lain sebagainya. Kedua yaitu ukuran kekuasaan. Biasanya mempunyai suatu wewenang terbesar dalam menempati lapisan atas. Biasanya kita sebut bos, juragan, atau mandor atau apapun itu. Ukuran kehormatan yang ketiga. Biasanya dapat dijumpai pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa pada masa lalunya. Yang keempat yaitu ukuran ilmu pengetahuan. Biasanya dalam masyarakat terdapat anggapan yang kurang benar yaitu mutu
ilmu pengetahuan bukan menjadi hal yang penting, tapi gelar kesarjanaanlah yang lebih penting. Stratifikasi sosial juga mengenal adanya kedudukan atau status dan peranan atau role. Dalam kedudukan ini terdapat dua macam, yaitu ascribed status dan achieved status. Ascribed status ini ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan kerohanian dan kemampuannya, kedudukan yang diperoleh karena kelahiran. Sedangkan achieved status yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja, kedudukan yang mengacu pada kemampuan individu masing-masing. Selanjutnya yaitu peran atau role. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Di dalam stratifikasi sosial, kita juga mengenal adanya mobilitas sosial atau biasa kita sebut dengan social mobility, yang dimana memiliki definisi sebagai suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Mobilitas sosial juga memiliki dua macam, yaitu horizontal dan vertikal, di mana horizontal itu memiliki pemaknaan, yaitu bila individu atau objek sosial lainnya berpindah dari satu kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial yang lainnya yang sederajat. Kemudian yaitu vertikal, yaitu bila individu atau objek sosial lainnya berpindah di suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Nah, itulah penjabaran mengenai stratifikasi sosial dalam mata kuliah pengantar sosiologi. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih saya ucapkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.